Nggak ada perjanjiannya dok di awal gitu. Kalau fakultatif itu kan per resiko kemarin per case. Kalau treaty itu kan sebuah perjanjian. Jadi si reasuransi itu janji akan membackup nih, akan mendukung si perusahaan asuransi atau dia akan menerima transfer resikonya gitu ya. Transfer resiko reasuransinya semua bisnis misalnya asuransi harta benda dia gitu. Dari Januari sampai Desember nih dok gitu ya. Setelah tadi misalnya retensinya perusahaan asuransi cuma 2 juta misalnya gitu ya. Nah, nanti setelah retensi itu dia janji dia yang cover gitu loh, Dok. Iya, Pak. Nah, ketika ada terjadi klaim di perusahaan asuransi, tapi nggak total loss, Pak. Oke. Jadi kan nggak semuanya itu, Pak. Itu gimana? Padahal perjanjiannya penuh. Nggak masalah. Jadi mau itu kerugiannya total loss atau partial loss, selama itu kena di ranahnya si treaty ini, gitu. Dalam hal ini tadi contohnya kerugiannya melebihi dari 2 juta, ya kan? Misalnya tadi 5 juta, gitu kan? Padahal total loss-nya misalnya 15 juta, tapi partial loss-nya 5 juta, gitu ya. Nah, selama 5 juta ini melebihi retensinya si perusahaan asuransi, maka si reasuransi ini akan membayar, Jo. Si Helen ini akan, ya. Oke, Pak. Jadi di reas biasanya nggak nyebutin apakah harus total loss atau partial loss, nggak ada peraturan itu. Yang diatur di perjanjian reasuransi biasanya adalah seberapa kerugian yang bisa dia jamin, gitu ya. Biasanya gitu. Sampai maksimal berapa? Misalnya tadi sampai maksimal 10 juta setelah retensi 2 juta misalnya gitu ya. Nah, itu janjinya dia. Nah, di situ mau partial loss, mau total loss, mau loss, mau bolos, mau apa, nggak masalah itu, Dok. Intinya tugasnya dia backup ya, Pak, kalau misalnya iya, tugasnya dia yang benar dalam bentuk uangnya itu gitu. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ya, Derry mau nanya. Belum. Oke, aku mute dulu ya, Der. Nanti kalau mau nanya, silakan di-unmute. Oke, sekarang lanjut ya. Sekarang teman-teman udah paham ya, retensi itu apa, kapasitas apa, terus treaty ada di mana gitu ya, bagaimana perusahaan asuransi membangun kapasitasnya. Jadi kalau saya summary ini sebelum kita lanjut lagi tentang fakultatif, maka perusahaan asuransi punya kapasitas yang terbentuk dari pertama tadi apa namanya? Retensi. Yang kedua adalah dari treaty. Ini namanya kapasitas. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara fakultatif, teman-teman, perusahaan asuransi melakukan proses reasuransi fakultatif ini, alasannya ada 2, teman-teman. Ada 2 alasan. Nih. Yang pertama, pada saat dia ketemu resiko yang lebih besar daripada kapasitasnya dia ini, teman-teman. Kayak tadi Nesa punya bestie mau membantu sampai dengan 10 juta, dan Nesa punya tabungan 2 juta. Gitu ya. Artinya Nesa punya kapasitas 12 juta tadi. Gitu ya. Pada saat Nesa harus mengganti rugi atau harga handphone yang dihilangin tadi adalah 15 juta, 15 juta ini kan lebih dari kapasitas yang Nesa miliki, ya kan? Kapasitas retensinya dia maupun kapasitas treaty-nya si Nesa. Treaty Nesa dengan Helen tadi yang berjanji sehidup semati tadi, si Helen ini, gitu kan? Dia janji untuk bantu Nesa apapun yang terjadi sampai maksimal kemampuannya Helen itu 10 juta, gitu. Nah, fakultatif yang pertama alasannya adalah ekses, teman-teman. Ekses itu kelebihan dari kapasitas.
misalnya Nesha ketemu kerugian tadi 15 juta ini. Sehingga Nesha kurang berapa nih teman-teman ganti ruginya? 3 juta, Pak. 3 juta kan teman-teman. Fakultatif yang pertama ini alasannya adalah apabila perusahaan asuransi nemu resiko-resiko yang di atas kapasitasnya teman-teman. Ya kan? Jadi pada saat perusahaan asuransi ini ketemu misalnya dia cuma punya kapasitas 12 juta, dia ketemu resiko 15 juta, tidak berarti perusahaan asuransi itu harus putar balik gitu ya, atau balik badan. Gue cuma punya 12 juta, ini resikonya 15 juta, ya wes wassalam lah, gue mundur aja gitu ya. Gue nggak jadi accept gitu ya, gue nggak jadi nutup, gue nggak berani menerbitkan polis untuk resiko yang 15 juta itu. Tidak begitu rumusnya teman-teman. Ya, jadi perusahaan asuransi pada saat ketemu resiko yang lebih besar dari kapasitasnya, misalnya di sini dia punya kapasitas 12 juta, dia ketemu resiko 15 juta, dia akan melakukan top up namanya, ya kan? Namanya top up nih, teman-teman kan suka top up kuota misalnya gitu ya, pulsanya habis di top up gitu ya. Nah ini juga sama, perusahaan asuransi pada saat dia ketemu resiko lebih besar dari kapasitasnya, dia harus melakukan top up sebesar 3 juta ini agar kapasitas dia 12 juta ini mampu mengcover yang 15 juta ini dengan cara menambal atau mentop up 3 juta ini dengan cara menjual resiko ini yang 3 juta ini dijual secara fakultatif. Gitu. Kalau ini kan sudah punya janji nih dengan Helen. Jadi Nesha nggak perlu ngomong lagi sama Helen karena Helen sudah janji di depan. Gue siapin nih dana 10 juta gitu ya. Kalau lo butuh bantuan gue, lo ngomong aja sama gue gitu ya. Kalau lo susah, lo ada apa, lo tinggal ngomong aja. Kalau sampai 10 juta, gue ada lah duitnya gitu ya. Sehingga si Nesha ini tenang dalam menjalankan hari-harinya sebagai anak kos gitu di Rawamangun. Kalau ada apa-apa dia udah mikir, kalau ada apa-apa ada Helen yang siap bantu gue 10 juta gitu. Walaupun dia cuma punya uang 2 juta gitu ya. Nah pada saat si Helen tadi ketemu resiko yang 15 juta, dia harus nyari teman yang lain nih. Siapa bisnisnya? Misalnya Rido. Dok, gue kebetulan nih ada butuh tambahan 3 juta, lo mau ya bantu gue 3 juta? Nah si Rido ini bebas gitu, yang namanya fakultatif, si Rido ini bebas. Pada saat mungkin dia lagi good mood gitu ya, dia lagi misalnya habis jalan, habis malam minggunya sukses gitu ya, jalan sama pacarnya, sama pasangannya mungkin gitu ya, dia pokoknya sukses lah malam minggunya gitu ya, having a good night lah gitu ya, good Saturday night lah gitu ya, dia good mood, oke deh, misalnya dia ngokein nih si Nesha nih gue bantu 3 juta, oke gitu ya. Tapi either way, misalnya si Rido dalam kondisi bad mood, dia mungkin juga belum gajian, tanggal tua gitu ya. Misalnya dia sendiri habis kena musibah, misalnya dompetnya hilang gitu ya, dia pasti nggak mau bantu Nesha kan gitu. Dan dia bebas pada saat dia tawarin itu dia bebas gitu. Nah itu namanya fakultatif teman-teman. Alasan pertama adalah ekses. Ekses ini. Kenapa? Karena kapasitasnya cuma 12. Pada saat ketemu 15, ya harus di top up. Gitu. Bisa dipahami di sini teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke. Alasan yang kedua nih teman-temannya. Yang pertama ekses. Alasan yang kedua ini karena avoidant lah ya namanya, avoid atau pengen menghindari resiko itu teman-teman gitu. Jadi Nesha ini ketemu resiko yang sangat tinggi nih teman-teman gitu ya. Dia ketemu resiko yang sangat tinggi gitu ya. Misalnya si Helen ini janji sama Nesha, gua akan bantu lo 10 juta asal
kesusahan yang lo alami ini bukan diakibatkan karena cowok misalnya gitu ya. Gua nggak mau, lo mau kehilangan motor, lo mau kehilangan dompet, lo mau butuh uang buat SPP karena lo buat makan, kalau lo belum dikirimin gue bantu sampai maksimal 10 juta. Tapi jangan sampai lo ya minta tolong ke gue karena alasan butuh duit, karena misalnya lo dimintain cowok lo gitu ya 10 juta itu. Si Helen udah wanti-wanti kayak gitu tuh. Kalau alasan karena cowok, awas. Gitu. Nah kebetulan si Nesha ini dimintain tolong sama cowoknya nih. Sayang misalnya gitu ya. Aku butuh banget nih uang gitu kan. Misalnya apa nih. Cowoknya misalnya apa nih. Beli sepatu. Beli sepatu. Nih ada sepatu Nike keluaran baru nih gitu ya. Edisinya Jordan apalah gitulah ya. Gue mau dong pinjam duit dong 5 juta ke lu gitu ya, ke Nesha nih, ke cowoknya. Otomatis Nesha kan nggak berani tuh. Nesha punya duit cuma 2 juta. Harga sepatunya 5 juta. Nesha kurang 3 juta. Kalau kayak tadi ngilangin handphone, Nesha berani lari ke Helen nih, karena Helen udah janji kan gitu. Karena kehilangan handphone tidak termasuk yang tadi Helen wanti-wanti untuk tidak mau bantu gitu. Nah kira-kira Nesha mau gimana nih Nes lo kalau kayak gitu? Lo berani nggak ke Helen? Nes? Enggak lah Pak. Nggak berani karena lo udah diwanti-wanti. So lo mau ngapain Nes? Nggak ngasih sama pacar. Bisa. Bisa lah Pak. Taruh lo ini banget nih bucin banget. Kalau lo bucin banget gimana? Kalau lo harus ngasih. Cari pinjaman lain. Cari pinjaman lain itu artinya lo menghindari Triti lo, menghindari Helen. Tapi lo langsung nih jam ke sini, langsung melakukan proses apa namanya? Fakultatif. Lo tidak menggunakan bestie lo, tidak menggunakan Triti lo. Triti ini ibaratnya bestie ini yang janji sehidup semati tadi gitu ya. Karena bestie lo itu punya wanti-wanti tadi, punya woro-woro, punya wanti-wanti, jangan ini, jangan itu gitu ya. Sehingga Nesha nggak berani gitu. Sehingga di sini Nesha nggak melalui treaty dulu baru fakultatif, tapi untuk resiko-resiko yang berbahaya tadi, yang sudah diwanti-wanti, Nesha langsung melakukan fakultatif. Gitu teman-teman. Ini background-nya teman-teman. Fakultatif biasanya dilakukan, latar belakangnya dua ini teman-teman. Yang pertama karena ekses, artinya resikonya masuk ke dalam treaty tadi gitu ya, masuk ke dalam yang mau dibantu oleh besties lo gitu, tapi resikonya kegedean nih, melebihi limitnya, melebihi jatah bantuan dari teman lo, sehingga lo melakukan fakultatif. Ini alasannya apa teman-teman? Ekses. Yang kedua, lo mau menghindari atau avoid. Karena tadi resikonya ini tidak termasuk ke dalam resiko yang dijanjikan oleh bestie lo untuk dibantu. Gitu ya. Atau teman lo nggak mau mengotori persahabatan lo dengan bestie lo gitu ya. Lo benar-benar mau jaga image nih sama bestie lo gitu ya. Jadi apa yang sudah tadi diwanti-wanti sama bestie lo bahwa lo nggak boleh pokoknya duit ini lo buat cowok, pokoknya buat alasan cowok gue nggak mau bantu pokoknya gitu ya. Sehingga si Nesha tadi oke, gue nggak mau nih persahabatan gue dengan Helen rusak, ya wes gue langsung aja melakukan fakultatif. Dia akan berusaha karena bucin nih, si Nesha bucin banget gitu kan. Dia harus ngadain 3 juta kekurangannya tadi ya, dia minjem nih ke yang lain selain Helen lah gitu ya, dengan segala cara dia mengkondisikan gitu, karena nggak beresiko kan kalau dia pinjam tidak di bestinya kan gitu, karena nggak
Nesa ini nggak harus jaga image ke teman yang di luar bestinya gitu ya, karena temenan biasa aja gitu ya. Nah, ini adalah background dari fakultatif teman-teman. Dua ini paling penting. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Berarti Pak kalau dalam perusahaan asuransi itu yang fakultatif itu seperti yang dicerita tadi itu dia langsung bisa ngasih dana gitu. Tapi ada perjanjiannya di dalamnya. Iya, perjanjiannya per kasus kalau fakultatif, Nesya. Tapi misalnya kita butuhnya 10 juta, minta ke perusahaan, saya butuh 10 juta nih, dia benar-benar langsung ngasih 10 juta atau dia semampunya aja? Ya kalau fakultatif semampunya dia, Nesya, bebas kan tadi. Oh iya ya. Ya misalnya dia cuma punya 5 juta, ya dia cuma ngasih bantuan 5 juta. Nah nanti Nesya akan lari lagi ke teman yang lain kan. Iya. Nutupin tadi kan. Ayo bantuin dong gua. Gitu. Sampai tadi Nesya mendapatkan bantuan senilai yang Nesya butuhkan, 10 juta tadi. Gitu. Iya, oke paham. Ada lagi? Yang mau ditanyain teman-teman? Tanya aja ya teman-teman. Gak usah malu. Wah, kita juga nggak kelihatan nih mukanya kan. Gak usah malu gitu. Daripada nanti teman-teman nggak paham. Di sini tujuan saya bukan pengen mengajari kalian biar dapat nilai bagus ya teman-teman. Nilai itu bonus gitu. Buat saya yang paling penting dan merupakan kepuasan buat saya adalah kalau teman-teman tuh ngerti gitu ya, paham gitu. Itu buat saya lebih berarti daripada sekedar nilai A plus, B plus gitu ya. Buat saya nilai itu mudah lah buat saya ngasih nilai itu gitu. Tapi saya pengen tuh ini bisa dipahami biar teman-teman nanti bisa jadi bekal nih sampai kapanpun gitu. Oke, teman-teman? Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita mungkin ke slide ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan saja. Oke, ini adalah contoh operasinya ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya jelaskan ini. Jadi kurang lebih fakultatif gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Taruhlah ini adalah sebuah resikonya nilainya 1,2 miliar, ya. Ini retensinya yang bisa ditahan oleh perusahaan asuransi itu adalah 200 juta atau 0,2 miliar. Misalnya di sini, ya, retensi ini bisa gross, bisa net, seperti penjelasan saya tadi. Net artinya di sini nggak pakai treaty tadi, nggak pakai Helen, nggak pakai Besti, ya, artinya 200 juta ini benar-benar dari kantongnya sendiri. Gross ini artinya berarti dia di sini masih ada perjanjian treaty, masih ada Besti yang membantu, ya, di sini 200 juta ini. Jadi bisa dua-duanya. Gitu. Artinya di atas ini adalah eksesnya yang harus dilempar. Gitu ya. Ini kita sudah bicara lebih teknis ya. Misalnya ini adalah sebuah resiko. Resiko dari sebuah penutupan atau konkretnya misalnya 1,2 ini adalah asuransi apa teman-teman, misalnya yang seharga 1,2, teman-teman mau ngasuransiin apa kira-kira teman-teman? Mobil, rumah? Mobil. Mobil Pak. Misalnya mobil ini harganya 1,2 miliar teman-teman ya. Si perusahaan asuransi hanya mampu menahan 200 juta teman-teman. Ya, retensinya 200 juta atau 0,2 miliar gitu ya. Sehingga sisanya sebesar 1 miliar ini harus dia lakukan proses namanya fakultatif nih teman-teman. Kayak Nesa tadi, fakultatif Nesa harus nawarin ke teman-teman Nesya gitu selain bestinya tadi gitu ya. Yaitu misalnya 1 miliar ini ditawarkan ke reasuransi A misalnya gitu ya. Dia adalah perusahaan reasuransi gitu ya.
dan dia mau gitu ya, ditawarkan dulu ya, kita bicara ditawarkan dulu 30% dari 1 miliar ini. 30% dari 1,2 dari total resiko ini ya, nawarinya gitu ya. Jadi si Nesa bilang, ini gue punya resiko 1,2 miliar nih gitu ya. Gue cuma bisa nahan 200 juta atau 0,2 miliar gitu. Masih sisa 1,2. Lo mau nggak gue tawarin 30% dari 1,2 miliar ini? Gitu ya. Bener nggak? 30%. Bener, Pak. Bener ya, 30% ya. Tapi bukan 0,4 ya, 30% dari 1,2 kan harusnya 3,6 ya. Typo nih. 3,6 Iya, kan? Pak. Iya, Ya. Typo ya. Typo, Pak. Ini nanti kalian benerin ya, 3,6 misalnya. Oke, Pak. Dibuang ke sini 30% nih teman-teman. Itu resikonya. Terus dia tawarin lagi ke reasuransi B sama 30% lagi gitu ya. Terus ke asuransi C misalnya 0,2 juga nih atau 16,6. Kita berarti bicara amount-nya aja ya teman-teman biar enak ya. Ditawarkan ke ini 0,4 M gitu ya. 0,4 M ini berarti berapa persen dari 1,2 ya teman-teman. 0,4 itu dari 1,2 berapa persen teman-teman? Ditawarkan 0,4 gitu ya. Sampai 1, miliar ini habis gitu ya teman-teman. Nih, ditawarkan nih. Nah, namanya reasuransi, proses reasuransi ini boleh juga ke perusahaan asuransi nih teman-teman. Itu. Tapi karena perusahaan asuransi ya kapasitasnya lebih kecil nih teman-teman dari perusahaan reasuransi. Itu teman-teman. Sehingga dia ngambilnya juga share-nya lebih kecil nih, cuma 0,2 nih teman-teman. Gitu. Jadi di sini semangatnya si Indonesia mau menjual resiko 1,1 M ini, ekses ini, biar dia mampu menahan resiko 1,2 ini. Gitu. Ke ini 0,4, ke ini 0,4, ya ke C ini adalah 0,2. Itu teman-teman. Sehingga 1 miliar ini tertempatkan secara fakultatif. Itu teman-teman. Nah, saya penasaran nih teman-teman, ada yang bisa bantu nggak pakai kalkulator? 0,4 itu berapa persen ya teman-teman dari 1,2? .4 dibagi 1,2, 4 per 12 ya. 4 per 12, 1,3 ya, 1,3 berarti 33,3% ya teman-teman. Harusnya ya. Iya, Pak. 33,3%. 33,3%. Benar, ini 16,6%. Itu. Tolong nanti di catatan kalian atau di slide yang saya bagikan, tolong dikoreksi. Nah, Nesha tadi mau menempatkan ini secara fakultatif tadi ke 2 perusahaan reasuransi, 1 perusahaan asuransi. Oke, lanjut ya. Tuh. Nah, yang diasuransikan ini teman-teman ya, jadi kalau namanya fakultatif, yang dibuang atau yang ditawarkan ini nggak cuman resikonya 1,2 ini kan risk ya teman-teman ya. Yang di share ini adalah resikonya. Ini kan risk ya, resiko. Jadi yang dilempar fakultatif ini bukan cuma resikonya gitu ya. Tapi juga preminya nih teman-teman. Itu 33,3 gitu ya. Jadi yang di-share misalnya ini dia dapat premi misalnya berapa dari resiko mobil tadi, resikonya adalah preminya adalah 1,2 juta misalnya gitu ya biar gampang. Preminya adalah 1,2 juta, resikonya 1,2 miliar gitu ya.
Maka yang dibagi ke sini nggak cuma resikonya saja yang 0,4 miliar, 0,4 miliar, 0,2 miliar, tapi juga preminya teman-teman. Kalau Nesya, perusahaan asuransi Nesya ini terima premi dari total resiko 1,2 miliar ini terima premi 1,2 juta, maka di sini yang ditawarkan juga preminya. Di sini preminya misalnya adalah 0,4 juta, di sini juga 0,4 juta, di sini 0,2 juta. Gitu ya teman-teman. Artinya Nesya terima 1,2 juta premi, kalau dia bagi resikonya ke reasuransi, dia juga harus bagi preminya ke reasuransi. Sehingga kalau dia terima premi 1,2 juta, dia bagi ke sini 0,4, dia bagi ke sini 0,4 juta, dia bagi ke sini 0,2 juta, maka dia retensi tinggal 0,2 miliar atau 200 juta, preminya juga seperti itu teman-teman. Premi 0,4 juta, 0,2 juta, 1 juta preminya sudah dia berikan juga ke reasuransi ini dan satu perusahaan asuransi ini, maka dia tinggal yang dia keep dari premi 1,2 juta ini tinggal 0,2 juta teman-teman. Jadi fair, fakultatif itu nggak cuma membagi resikonya ke perusahaan-perusahaan ini, ke perusahaan-perusahaan penerima resiko fakultatif tadi, tapi dia juga mau preminya juga dong, gitu. Jadi yang dibagi ini ya cuma resiko, tapi juga preminya. Sehingga di sisi perusahaan asuransinya nih di sini yang membagi resikonya tadi, dia juga premi yang dia terima ini nggak bisa dia keep saja sendiri gitu ya. Pada saat dia melakukan proses fakultatif, dia juga harus membagi premi yang dia dapat dari tertanggung 1,2 juta ini sesuai share yang dia bagi resikonya, sesuai dengan resiko yang dia share gitu. Sehingga di sini 1,2 ini dibagi ke sini 400.000, ke sini 400.000, ke sini 200.000, sehingga premi yang dia terima tadinya 1,2 juta ini tinggal 200.000 atau 0,2 juta. Gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan? Silahkan. Bingung atau enggak sampai sini teman-teman? Tadi Jelas, Pak. kalau saya pun masih bingung yang di 3,3 Pak, yang 33,3. Oke, 33,3 ya, bingungnya ya. Oke, 33 dari mana? Jadi gini, balik lagi ke sini. Ini ada resiko berapa Nesya? 1 miliar. 1,2. Ada 1,2. Yang ditahan sendiri resikonya berapa Nesya? 0,2 miliar. 0,2 miliar. Yang mau difakultatifkan yang kuning ini berapa Nesya? 1 miliar. 1 miliar. Maka 1 miliar ini harus habis kan Nesya? Iya Pak. Nah, si perusahaan asuransi ini harus habis jual 1 miliar ini. Dia jual pertama kali ke reasuransi A, nilainya adalah sekian Nesya. Berapa ini? 0,4. 0,4 miliar. 0,4 miliar ini seberapa dari 1,2 Nesya? 3 miliar. Bukan 3 miliar. Kebalik Nesya. 0,4 ini adalah 33% dari 1, sudah. Dia bukannya jadi 3,6 tadi apa ya? Ya, kamu skip tadi berarti. Saya rubah tadi. Jadi yang kita mau habiskan amount-nya ini, nilainya ini Nesya, yang jadi poin. Sehingga 30% ini anggaplah salah. Ya. Sehingga 0,4 ini berapa persennya dari 1,2 Nesya?
Caranya kan berarti 0,4 dibagi 1,2 kan Nesya? Atau Iya, Pak. 4/12 kan. Nah, Iya. ini sama dengan 33,3. 4/12 ini kan sepertiga ya Nesya? Oh, iya. Sepertiga ini sama dengan 33,3333334 gitu kan? Oke, Pak. Ya. Udah paham Nesya? Udah paham, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, teman-teman. Nah, ini secara kuantitatif yang dibagi nggak cuma resikonya, tapi juga preminya ya teman-teman yang diingat. Nah, selain itu secara kualitatif di sini terjadi penawaran juga resiko sendiri gitu ya, bebas karena ini kan bebas, fakultatif tadi bebas gitu ya. Tarif yang diterapkan berapa sebenarnya bebas. Terus di situ mau naruh misalnya tadi misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau warranty juga bebas. Share yang ditawarkan ini juga nggak harus 3,3, ini nggak harus ini. Misalnya cuman dia mau 20% juga boleh-boleh aja. Artinya nanti berarti di sini nambah lagi gitu ya. Belum habis gitu ya. Karena ini 33 ini berapa tadi? Berarti 16,6, di sini 16,6 gitu. Total 100% gitu ya. Kalau ini cuma 20 berarti kurang dong, kurang 13% ya. Di sini berarti harus nambah lagi, reasuransi lagi gitu. Ya. Jadi di sini contoh saya tadi yang kuantitatif, tapi sebenarnya yang ditawarkan di fakultatif ini kompleks banget ya. Bisa macem-macem gitu ya. Tawar-menawarnya artinya gitu. Boleh ini, boleh itu, boleh nggak boleh ini, nggak boleh itu, bebas gitu ya. Bebas antara perusahaan asuransi dan reasuransinya. Oke, teman-teman. Oke, 10 menit lagi habis nih. Oke, kita lanjut ke slide dulu ya. Nah, di sini teman-teman, perusahaan asuransi, ini tadi sudah gue singgung ya, di proses fakultatif ini ada namanya proses offering teman-teman, ditawarkan tadi. Jadi, perusahaan asuransi yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini nanti akan menawarkan secara bebas akan melakukan offering nih teman-teman ke perusahaan asuransi gitu, dan perusahaan asuransinya juga bebas apakah dia akan melakukan acceptance, menerima atau menolak gitu ya teman-teman. Nah, kalau diterima teman-teman, buat perusahaan reasuransi itu akan menjadi namanya premi reasuransi teman-teman. Tapi buat perusahaan asuransi namanya bukan premi reasuransi, karena perusahaan asuransi kan dia sebenarnya bukan berbisnis reasuransi, dia sebenarnya berbisnis asuransi. Maka nama pendapatan bisnis reasuransi buat si perusahaan asuransi ini namanya premi inward teman-teman. Jadi beda ya. Premi yang ditawarkan tadi dari perusahaan asuransi ke perusahaan reasuransi ya, yang tadi berarti berapa 200.000 tadi ya, dari premi 1,2 tadi gitu ya, buat si perusahaan reasuransi ini namanya pendapatan reasuransi atau premi reasuransi gitu ya. Tapi buat sebuah perusahaan asuransi, apabila dia menerima bisnis reasuransi tadi, premi yang dia dapatkan ini namanya premi inward. Itu teman-teman. Buat pengetahuan aja nih teman-teman. Tapi kita nggak bahas lebih lanjut lagi. Nanti kita bahas lagi tentang inward itu apa next time ya teman-teman. Tapi ini buat info dulu aja. Bedanya itu. Nah, ini juga boleh melakukan perantara nih teman-teman. Boleh dilakukan melalui perantara, nggak direct, nggak langsung gitu ya teman-teman. Misalnya dibutuhkan perantara, boleh juga menggunakan namanya broker reasuransi. Jadi broker ada dua. Ada broker asuransi, ada broker reasuransi. Kalau yang diperantarain ini bisnis reasuransi, namanya broker reasuransi. Nah, contohnya ini nih teman-teman. Ini namanya fakultatif slip nih teman-teman. Resikonya apa gitu ya. Kalau tadi contoh kita kan asuransi kendaraan. Kalau ini contohnya adalah resiko properti nih teman-teman. Ada resiko punya PT pantang rugi ya, terdiri dari bangunan 10 juta US dollar, ada stok, ada furniture, ada mesin gitu ya, total nilainya adalah 20 juta ya, lokasinya di mana, terus
nilai yang ditawarkan berapa nih secara fakultatif. Misalnya dari 20 juta US dollar ini ditawarkan amount offered ya teman-teman di sini. Ini. Sorry. Mana kursor sini? Oke. Jadi misalnya di sini ada resiko 20 juta US dollar gitu, ditawarkan secara fakultatif 5 juta US dollar gitu ya. Dibilang bahwa saya nahan retensinya tadi adalah 1 juta US dollar ya gitu. Tarif yang ditawarkan adalah 5 per mil gitu ya. 5 per mil berarti premi yang ditawarkan ke REAS itu adalah tinggal dikalikan aja nih 5 per mil dikali nilai pertanggungan yang ditawarkan ke REAS itu gitu ya. Nah, nanti dari premi yang dibayarkan itu dia minta komisi 20% nih. Gitu. Nah, ini namanya fakultatif slip nih, teman-teman. Itu. Ini perjanjiannya, ini perjanjian fakultatifnya. Walaupun ditawarkan per resiko, itu tetap ada perjanjiannya, teman-teman. Namanya fakultatif slip, teman-teman. Nah, ini perjanjiannya. Tapi per resiko nih, untuk resiko khusus ini aja nih, teman-teman. Beda kalau treaty itu per portofolio, nggak per resiko seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, bla-blanya apa aja, boleh aja nih di sini nerapin syarat kondisi jaminannya apa gitu boleh ditulis karena fakultatif ini bebas. Nah, si REAS yang nerima resiko ini juga bisa menganalisa di sini nih. Oh, gua nggak mau ini ini coret gitu ya. Ini coret boleh aja. Bebas. Karena ini fakultatif, teman-teman. Unsurnya kebebasan tadi. Oke, lanjut ya. Ini adalah fakultatif slip. Ini itu, kalian Pak, bisa kembali ke, nah, ini dipegang sama broker, Pak. Kalau pakai broker, ini melalui broker, benar. Tapi ini dipegangnya sebagai bukti otentik. Ini biasanya terdiri dari 3 salinan. Sesuai keperluannya, 4 salinan juga boleh, gitu ya. Yang penting aslinya ini nanti dipegang oleh perusahaan asuransi sebagai pegangannya perusahaan asuransi. Kayak polis asuransi itu kan pegangannya tertanggung kan ya. Ya. Ya kan, Viv? Tadi yang nanya siapa? Iya, Pak. Rido ya. Polis itu kan aslinya dipegang oleh tertanggung. Sama, fakultatif slip ini juga kayak polisnya. Tapi polis yang dipegang oleh perusahaan asuransi sebagai bukti bahwa dia sudah mentransfer resikonya ke reasuransi. Gitu, Dok. Nah, kopinya dipegang oleh si reasuransi. Kalau pakai broker, kopinya juga ada dipegang oleh broker sebagai dokumennya si broker. Gitu, Dok. Yang buat ini berarti bukan broker, Pak. Yang bikin ini broker, bisa jadi broker. Kalau pakai broker ya broker yang bikinin slipnya. Gitu. Oke. Tapi aslinya nanti akan dikasih ke perusahaan asuransi, gitu, Dok. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, ini teman-teman baca sendiri aja nih keuntungan dan kelebihannya kualitatif lah, teman-teman bisa pelajari. Kalau nggak jelas nanti bisa tanya ke saya. Fakoblik, oke, fakoblik saya singgung saja ya dikit teman-teman. Jadi atau nanti aja deh fakultatif fakoblik kalau kita udah ngomongin treaty deh biar jelas ya. Kita fokus dulu di fakultatif gitu. Nah teman-teman, sebenarnya minggu depan prakteknya saya pengen ngajarin teman-teman, kita akan simulasi gitu ya.